itu saya dapat ngepos lagi di Kabupaten Asmat. Sudah dinas 3,5 tahun, belum pulang. Kemudian orang tua meninggal, baru pulang. Habis itu saya ketuk lebih keras lagi, Pace. Ya, siapa itu? Pace, ini anak dari Jalet. Pace kaget. Saya masuk, langsung dia bilang, langsung saya angkat menjadi anak kok. Saya sampai merinding. Rekan-rekan saya, khususnya yang bertugas di MAPI, sampaikan salam saja. Nanti terus kalau bisa minta nomor teleponnya, nanti bisa komen atau komen nanti di nanti. Pam Aura kembali lagi di Jejak Prajurit. Ini kisah nyata perjalanan prajurit di pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, terima kasih buat semuanya. Tentunya semoga kisah-kisah nyata ini bisa membuat kita belajar dari pengalaman hidup teman-teman kita ataupun memotivasi kita agar hidup ini lebih kuat menghadapi apa yang akan kita temui di depan, Mas. Kali ini saya kedatangan tamu Sertu Saban. Dari dia yang saya ketahui dinas di Papua 13 tahun, penugasan 4 kali, dan hobinya asik juga ini sepak bola. Selamat datang Sertu Saban. Datang Pak. Gimana? Menyala pagi ini? Menyala sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Kita ngobrol-ngobrol saja, berbagi kisah panjenengan selama di dunia militer lah. Mungkin nanti bisa menjadi motivasi ataupun berbagi cerita buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi awal mula tak panggil Sang Saban ya. Betul, tidak apa-apa. Dia adileting di Tamtama, cuman karirnya lebih ini teman-teman lancar. Sama saja Pak. Pertama awal mula masuk ke dunia militer itu tahun berapa itu? Saya Pak Uji masuk ke dunia militer itu memang dari kecil, itu memang cita-cita saya. Memang dari kecil, dari sejak SD. Dari sejak SD itu senang sekali dengan dunia militer lah. Kalau dulu kita waktu kecil kan kadang main tembak-tembakan itu loh. Yang kayak ini ya. Tembak-tembakan sama temen itu. Tembak-tembakan dari papan kita buat, kemudian kita terus di kebun sama temen itu kayak istilahnya mainan anak kecil dulu, perang-perangan seperti itu. Perang-perangan seperti itu, kemudian terus lama kok SMP juga terus punya cita-cita. Habis itu SMP selesai, kemudian SMA terus malah cita-cita itu menggebu-gebu gitu loh Pak Uji. Akhirnya lulus sekolah, kemudian tahun 2004 terus saya itu bukan mencoba ya, langsung ada pendaftaran, ada kesempatan, kemudian saya daftar itu. Tapi sebelumnya kan saya persiapkan dulu, saya tanya sama bapak-bapak yang di Koramil, Pak, pengen jadi tentara itu harus seperti apa. Saya dikasih arahan, ya segini deh, kalau memang pengen jadi tentara ya disiapkan, mungkin seperti kesehatannya, kemudian fisiknya, sampai harus lari bagus, renang bagus, retok bagus, dan lain sebagainya. Baru itu saya pelajari, kemudian saya terus daftar 2005, alhamdulillah langsung diterima. Tapi ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita saya itu terkabulkan. Sangat bersyukur sekali saya. Itu berarti mungkin masa kecilnya agak bandel enggak itu? Kalau bandel anak-anak, perang-perangan sejarah Pak Uji. Biasanya itu yang banyak yang ngomong pasti kecilnya bandel lalu masuk tentara. Enggak juga Pak Uji.
Enggak. Kalau bandel mungkin wajar kan, kita mungkin sering main, mungkin apa ya? Ya semasa kecil lah, anak-anak kecil Bener-bener itu masalah itu kan wajar. lebih aktif sedikit apa ya. Yang penting kan tidak bandel yang apa mungkin kita Ya negatif negatif, ya. betul. Terus ini mohon maaf ini apa? Itu berarti 2005 kan? 2005 gelombang kedua Pak Uji. Gelombang kedua kan. Setelah itu kan pasti tadi saya lihat sedikit ini di profil ini kan 13 tahun di Papua itu gimana itu Mas? Berarti setelah pendidikan langsung dinas. Habis itu kan saya pendidikan di Gombong itu kan 3 bulan, kemudian ke Cabangan itu 3 bulan, kebetulan dapat infanteri. Yang infanteri itu kan rata-rata kebanyakan ada rating saya 202 Pak Uji. Itu apa ya, kena sprint itu di wilayah timur, jadi dulu kan Trikora. Nah, Trikora Kodam 17, kemudian sekarang kan menjadi Cendrawasih itu. Saya terus ditempatkan di Batalion 755 Yalet, itu khususnya di Kabupaten Merauke. Merauke. Iya, tempatnya di situ. Kalau batalionnya sendiri Masnya di pedalaman apa di perkotaan? Kalau batalionnya itu kan terpisah Pak Haji. Kalau memang yang batalionnya itu memang di distrik itu toh, itu kalau dari kota itu kurang lebih ya setengah jam. Kalau di kota pusat lah, di kantor bupati itu dari batalion saya ke kota setengah jam. Tapi ada juga yang kompinya kan kompi terpisah. Oh, iya, iya. Batalion saya itu dulu itu ada kompi A, B, C, D, E, band. Jadi ada 6 kompi. Kalau kompi A itu ada di kota, kompi E ada di kota, bersebelahan. Kompi markasnya dia menggabung kompi band menggabung kompi markas. Lah kompi D-nya itu ada di Distrik Jagibop. Jadi kalau dari kota itu sekitar 2 jam. Lumayan Kebetulan juga ya. saya kena di kompi D, itu di Distrik Jagibop. Jadi kalau mau ke kota ya agak jauh. Tapi alhamdulillah semua apa namanya di sana juga baik-baik saja semua. Kalau ini Sansaban, oh mungkin ini buat teman-teman ya, kan ada batalion yang satu batalion full dan ada satu batalion tapi kompi terpisah teman-teman ya, dibagi ke sana sini. Nah, punya Sansaban ini yang tidak full terbagi ke wilayah mungkin yang di sana di plot atau tidak tahu, yang penting intinya batalion itu kompinya terpisah. Terpisah. Kecuali kompi markas sama kompi band itu jadi satu memang di situ. Terus di Distrik Semangga namanya kalau di Merauke. Tentunya kan dari Jawa ke sana kan perlu adaptasi kan, adaptasi mungkin kebiasaan dan lain sebagainya. Gimana itu pertama di sana itu? Kalau dulu memang pertama kita kan apa ya, tidak pernah merantau, kemudian terus kita ditempatkan di sana itu kadang kita tetap punya perasaan apa ya namanya itu pikiran ya, wah nanti kita kok jauh dari keluarga, tapi tidak apa namanya tentara itu kan apa namanya kita menyesuaikan Pak Uji. Di sana juga teman-teman banyak. Kemudian di sana juga masuk batalion, orientasi selama 8 bulan sama rekan-rekan, dididik, dibina. Habis itu kita dimasukkan ke kompi masing-masing. Kebetulan saya itu di kompi jauh lah, itu jauh dari perkotaan, jadi jarang ke kota. Tapi tetap bisa adaptasi kan? Bisa adaptasi sama orang sana. Orang sana itu banyak Pak Uji, orang Tron banyak, orang Jawa banyak, berbagai macam apa namanya suku lah, ada semua di sana. Apalagi putra daerahnya itu juga baik-baik, ramah-ramah. Kita sama putra daerah asli orang Papua juga apa namanya saling mengasihi lah, baik-baik, betul. Saya mengalami, malah saya itu kadang masih kangen sama orang putra daerah sana Pak Uji, betul. Tapi kalau balik dinas di sana? Kalau pulang di sana ya balik mungkin dinas ke sana. maksudnya ke sana lagi.
Kalau ya Yun Sewu lah, karena kita sudah lama di sana 13 tahun. Kalau untuk ke sana itu ya ada kepingin, cuma mungkin dikasih mungkin 2 bulan atau mungkin setengah tahun lah. Baru saya tuh kembali lagi di sini tidak apa-apa. Tapi ya sekarang kan kembali ke sini loh, tapi Iya, loh iya. ya tidak apa-apa saya mau ke orang tua saya, orang tua angkat malah di sana. Kangen rindu sama bapak angkat teman-teman. Terus ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman dimanapun berada ini. Saya tadi kan sudah lihat profilnya penugasan 4 kali kan. 4 kali itu mungkin yang paling diingat ataupun ya Nanti ya kenang mungkin gitu, Pak Haji. yang paling dikenang lah mungkin lah banyak kenangan itu Iya. apa. Itu kalau di sana kan kita penugasannya kan penugasan apa ya Pak Haji ya, istilahnya itu kepada masyarakat toh. Mm-mm. Jadi kan kita penugasan, saya nggak pernah penugasan kok di daerah-daerah yang rawan. Yun Sewu ini memang jujur. Di daerah rawan kan mungkin di daerah pegunungan lah. Nah, mungkin Wamena pegunungan dan sekitarnya itu saya Yun Sewu tidak pernah. Cuma saya kan pernahnya cuma di apa namanya Merauke pinggiran lah. Merauke pinggiran yaitu mungkin di Kabupaten Asmat pernah, Kabupaten Mapi pernah, kemudian di distrik apa namanya itu termasuk Mapi itu di Senggu pernah. Kalau di Mapi 2 kali. Di Mapi itu kabupatennya 1 kali di situ ngepos, kemudian yang tahun 2000 pertama itu 2012 saya di Mapi tapi di distriknya di Senggu itu. Terus tahun 2017 itu saya dapat ngepos lagi di Kabupaten Asmat. Itu kalau perjalanan ya, kalau perjalanan dari kota ke pos-pos itu kalau darat masih bisa dijangkau enggak itu Sandra? Kalau darat itu kalau untuk Asmat ya Pak Uji, untuk Asmat itu kalau dulu zaman saya dulu itu aksesnya cuma kapal sama pesawat apa namanya air kecil itu loh Pak Uji ya. Itu dari Merauke ke Asmat bisa, paling itu ya butuh waktu. Kalau kapal, kalau apa namanya pesawat itu sekitar ya paling 2 jam lah, tapi kan tiketnya kan lumayan lah. Merauke Asmat itu paling hampir 1,5 sampai 2 juta. Kalau mau ke sana saja lewat udara, lewat pesawat. Itu tadi lewat perairan kan? Itu berarti sungai atau laut atau gimana itu? Kalau Sandra? Asmat, Pak Uci, Merauke mau ke Asmat, itu dulu kan saya lewat kapal. Jadi macam kapal apa namanya kapal barang itu loh, kapal barang sama kapal penumpang. Dia kan dari Merauke lewat laut, kemudian terus lewat sungai. Lewat sungai dari Asmat, Merauke sampai Asmat itu dulu sekitar 3 harian. Itu mohon maaf tak potong, sungai apa laut itu? Pertama laut, kemudian terus tetap masuk lewat laut. Kayak laut muara itu paling tapi sungainya gede. sungainya besar Pak Uji. Habis itu kan laut, kemudian kita terus masuk ke muara, masuk sungai itu. Nah, di situ kan nanti apa namanya kapal itu masuk di distrik apa itu Wanam, kemudian nanti ke Asgun, nah, kemudian nanti ke Asmat, seperti itu hampir 3 hari lah. Kalau dari ceritanya itu kan untuk ke sana saja kan sulit, butuh apa sih akomodasi transportasi yang ya lumayan lama lah sampai 3 hari kan? 3 hari. Berarti kan kalau di apa Asmat ini, daerah Asmat ini berarti jarang kesentuh istilahnya seperti teknologi dan lain sebagainya gimana di sana? Kalau dulu memang Asmat ini kan ini Pak Uji apa namanya kotanya itu kan cuma kecil. Jadi di sana itu jalannya itu dulu memang tahun berapa ya 2000 sebelum COVID. sebelum 2015 kah? Itu informasinya itu memang dari teman-teman itu yang pertama ngepos di sana itu masih jalannya itu masih ini apa papan jembatan itu. Papan jembatan tapi sekarang sudah bagus dalam arti sudah dicor semua. Jalan-jalan yang utama itu dicor semua. Jadi kan rumahnya kan di atas apa rawa di panggung dia. Oh berarti
Di sana itu rumah-rumah itu di atas. Di atasnya, Oh, di bukan atas kayak rawa. seperti di Nggak daerah seperti sini. di sana nggak ada apa namanya motor listrik, kemudian mobil ini nggak ada. Oh, kok motor motor bensin, Motor, sepeda motor lah. mobil-mobil besar ini nggak ada di kotanya itu loh. Itu adanya motor-motor listrik. Berarti rumahnya itu rumah panggung kan, rumah panggung di atas rawa gitu. Di atas rawa. Terus kalau mau ke tetangga gimana itu? Kalau tetangga ya lewat saja itu kan bisa. Oh, berarti ada ini, ada kayak jalannya. dari rumah ke rumah itu. Rumah ke rumah, nanti kadang rumah ke rumah terus dia bikin jembatan sendiri, papan, panggung itu. Berarti seluruh rumah berarti nggak bisa pakai tembok kan? Kalau tembok Nggak. mungkin bisa, cuma kebanyakan memang panggung papan itu. Papan Pak Uci. itu ya. Kalau mungkin sekarang itu sudah maju toh. Mungkin kantor-kantor bupati sekarang juga cor mungkin bisa itu. Terus untuk keseharian di suku Asmat itu pencariannya apa itu? San Sa'ban mungkin dalam arti Kalau masyarakat di sana itu ya rata-rata ya banyak sih Pak Uji, ada yang mungkin di Pemda, ada juga yang mungkin apa suster, bidan, ada juga lah itu. Kalau putra daerah, tapi kebanyakan yang masyarakat umumnya sana itu yang mencari itu, mencari kayu garu, kemudian mencari ikan, nelayan, jualan apa namanya sayur di pasar, seperti itu. pasarnya juga tradisional gitu. Pasarnya ya tradisional lah, seperti Di atas ya di air atas juga? Nggak di atas air, di atas ini rawa, cuma sudah jalan gitu. Macam belagar gitulah, di bawahnya itu kan kayak jembatan begitu, tapi kan sudah jalan seperti itu. Kalau makanan pokok di sana Kalau makan pokok sekarang, kalau sana itu kan putra daerah. Di sana kan dulu memang sagu, Haji. Tapi sekarang kan beras kan banyak toh. Jadi tetap sudah modern juga beras. kalau zaman sagu juga nganu pernah nyicipin juga sagu. Kalau sagu saya pernah. Sagu kadang kita bikin apa namanya? Bikin papeda itu. Enak itu. Enak, dicampur ikan apa kuah kuning. Terus kita bakar. Kemudian sagu kita bakar, terus kita bakar ikan itu sudah luar biasa. Apalagi ada sambalnya itu. Berarti di sana itu masih banyak ikan kah? Boleh, ikan itu tumpah. Tawar apa ini? Asin ada, maksudnya rawa. Yang rawa itu banyak ikannya. Kalau di sini kan dekat laut juga sih, Asma. Tapi ikan ini, ikan apa? Ikan laut lah, tapi dia kan kadang di kali itu juga banyak itu. Kalau Papua itu ikan itu tidak bakal habis. Ikan segar. Luar biasa. Jauh dibandingkan di sini. Loh di sini mungkin kok kayak Papua, orang Jawa sini Pak Uji, wah mencari banyak yang mencari. Ada yang mancing, ada yang garing. Di sini saja tambak saja itu dipancing orang banyak. Kadang sampai habis ikannya. Kalau di sana nggak bakalan habis. Itu waktu itu berarti untuk komunikasi dengan keluarga sudah ada. Sudah, internet sudah ada Pak Uji. Sudah. Nah, kalau pas penugasan itu lancar juga apa? Lancar, di Asmat sudah maju Pak Uji. Maju lah. Cuma kan kita mau lingkupnya di sini aja, tapi mau ke kampung itu ya pakainya speed atau ketinting itu. Transportasinya kan kalau mau kampung lewatnya kan apa namanya sungai toh. Aksesnya kan jalannya sungai, jadi kita pakai speed atau pakai ketinting itu. Ketinting itu macam perahu kemudian kecil. Ada mesinnya itu. Kayak mesin apa pemotong. Naik belang begitu. Nah belang kan lebih besar lagi. Apa itu? Belang itu macam perahu. Tapi perahu itu paling ukurannya ya berapa ya? 3 meter kali 7 meter lah kalau namanya belang. Kalau ketinting itu lebih kecil lagi. Dia panjang. Kemudian yang naikin itu paling 5 orang atau 6 orang lah. Jadi bersab. Begitu 1, 2, 3. Terus nanti sopirnya apa namanya? Juru mudinya di belakang itu pakai mesin kecil itu. Berarti kalau tadi ceritanya ikan luar biasa kayak
di sana alamnya kayak surga ya. Jadi Wah, luar biasa istilahnya Pak buat Uji. buat ngisi perut Mau itu. makan ikan apa aja ada di sana, udang besar-besar, kakap itu, wah, kepiting di Asmat luar biasa. Sering cari juga Bang. Kalau saya biasanya tidak cari, kita ada masyarakat jualan kita beli. Sambil apa enggak ngelarisi apa ya bahasa sini ngelarisi Kita beli sama punya ya, masyarakat kalau teman-teman. kita ke pasar belanja sama itu, sama apa kita belanja, mungkin kita beli. Mama bawa apakah? Mama ada udang kah, mama ada kepiting kah, ada. Nah, Boleh ini juga itu dibeli. boleh, biasanya dijual. Kalau di Asmat itu, kalau di Asmat Pak Uji itu malah herannya itu apa ya? Kita di sana kan nggak ada musim ya, maksudnya hujan itu kadang tidak tentu. Pengalaman saya 1 tahun di sana tidak tentunya itu sekarang hujan, besok kadang 2 hari apa namanya panas, nanti hujan lagi. Lah, kalau kita hujan biasanya kita persiapannya apa? Nada air. Biasanya di rumah-rumah itu kan ada apa namanya propel tank itu toh. Nah itu persiapan untuk kita tampung. Kemudian aqua botolnya itu bermanfaat sekali di sana. Buat apa coba tahu enggak? Enggak tahu apa itu, Sa. Aqua itu dikumpulkan tidak dibuang. Jadi kita buat nampung air hujan nanti apa namanya kita simpan itu untuk apa? Kebutuhan persiapan semuanya kalau 3 hari tidak hujan, jadi kita bisa pakai mandi air itu atau mungkin masak pakai air hujan. Ini mohon maaf berarti masalah air bersih Air apa bersih kurang kok harus pakai? memang karena kan rawa, airnya air asin Pak Uji dari apa namanya laut situ. Iya. Dari laut kemudian kan rob naik gitu. Nanti turun lagi kan Asmat kan dekat laut, dekat seperti Berarti itu. tetap itu ya, ini ya nunggu air hujan itu sangat bermanfaat. Wah, bermanfaat sekali. Jadi kita kalau bisa itu ya punya properti tank itu banyak. Ya, kan? Selama Kita buat maaf ini, selama 13 tahun kan, pastinya rindu keluarga juga wajar kan. Itu berapa kali pulang itu, 13 tahun itu? Kalau saya dulu jadi tentara, ditempatkan di sana itu kan 2006 ya saya. Saya pernah pulang sekali itu karena orang tua meninggal. Berarti, mohon maaf, selama 13 tahun itu sekali? Enggak sekali. Orang tua meninggal itu kan 2009 ya. Jadi sudah dinas 3,5 tahun belum pulang. Kemudian orang tua meninggal baru pulang. Seperti itu. Kenapa kok jarang pulang itu? Karena kan kita jauh sih Pak Uji. Kadang kalau mau pulang itu apa ya? Bahasa Jawa niki man tiketnya gitu loh. Iya, Tiketnya kan mahal. Iya. Dulu waktu 2006 sampai 2000 berapa itu kan adanya Merpati saja. Merpati itu kalau hari biasa Pak Uji, Merauke, Jogja, Merauke, Semarang, apalagi Semarang lebih mahal lagi lah turun di sana ya. Kalau Merauke, Jakarta, Jogja itu dulu waktu saya orang tua meninggal itu beli tiket itu sekitar 3.500.000. Itu hari biasa loh. Coba kalau hari besar, mungkin hari raya atau mungkin tahun baru atau mungkin hari-hari ini wah tiket mahal. Ya sih mungkin karena bapak ndak ada baru dipaksa-paksakan pulang kan. Dipaksakan pulang. Mungkin karena ini teman-teman harus nabung dulu lah kalau atau apalah kalau mau pulang iya, karena kalau dinas jingan itu kita harus murah. istilahnya betul-betul apa namanya mungkin ya ini menyampaikan aja kepada adik-adik lah yang mungkin kok dinasnya itu jauh, mungkin di daerah mana, daerah timur sana, mungkin daerah Papua, ya pintar-pintar mengolah keuangan aja lah. Itu yang paling boros, penting. jangan wes punya harus nabung. Mungkin dipaksakan 1 bulan itu mungkin 1 juta atau 1,5 kalau bisa ya bisa lebih, itu malah lebih bagus. Karena antisipasi siapa tahu ada
mungkin pengen pulang mendadak, jadi punya persiapan tabungan. Kalau kita hidup boros, tidak memiliki keuangan, repot. Karena kita merantau. Tidak kayak di Jawa, Nyon Sewu. Mungkin dinasnya, rumah saya mungkin Kendal ya. Dinas saya mungkin di Jogja, atau mungkin di daerah Jawa Barat. Sewaktu-waktu mungkin ada orang tua, mungkin Nyon Sewu ya, kan yang minta. Mungkin ada kemalangan atau bagaimana orang tua pengen anaknya kok, Dek atau nak kamu sekarang pulang nih. Mungkin bapak atau ibu sudah kangen sekali, mungkin ada ini. Mungkin kalau di Jawa Barat atau di mungkin di daerah sekitaran sini kan Masih Nyon Sewu, terjangkau. kita ongkos saja mungkin 100.000 saja nyampe, 200.000 nyampe ya. Nggak punya uang bisa pinjam temannya, mungkin bang atau mungkin di kita pinjam 500 dulu lah buat pulang. Ini semuanya nggak ada uang sama sekali lah. Lah kalau di sana Tapi kalau nabung ini penting, cuman kadang kebutuhan kita juga ada itu Sandapan. tapi harus dipaksakan Pak Uji. Iya Nabung itu harus dipaksakan itu, apalagi yang bujang ini khususnya. Harus pinter-pinter nabung untuk apa namanya istilahnya kebutuhan ke depan lah. Ke depan itu kita nggak tahu mungkin ada apa dan mau apa. Kan seperti itu Pak Uji ya. Mungkin dalam penugasan ada lagi yang mungkin masih sangat dikenang. Paling saya kenang itu di daerah Mapi itu Pak Uji. Mapi itu termasuk pinggiran Merauke, toh dia kabupaten. Ini mohon maaf tak potong, lebih jauh lagi daripada Asmat atau kalau lebih masuk? sama Pak Uji, Sama. jaraknya sama lah. Kalau dari Merauke ke Mapi naik kapal itu dulu hampir 3 harian juga sama. Sama ya. Kenapa kok sangat dikenang, ada apa di Mapi sana? Karena dikenang itu saya sebelumnya punya orang tua angkat putra daerah sana itu namanya Pak Cesilus. Siapa? Pak Cesilus. Oh, Bapak Silius. Silus. Bapak Silus. Dulu saya itu sama dia itu karena saya pernah kita silaturahmi lah anjang sana kalau di pos toh. Baru itu kan dari pos saya itu mungkin sekitar 3 kilo lah dari pos itu. Pak Cesilus kan tempatnya tinggal di situ. Dan saya kan tanya-tanya ini apa namanya mau silaturahmi anjang sana itu. Pak Cesilus di situ kan termasuk apa ya namanya, bukan ketua adat biasanya itu Tokoh masyarakat. tokoh-tokoh masyarakat, tapi bukan terlalu inilah, bukan terlalu mungkin apa ya Kepala suku lah, kepala suku enggak dia kategori dia, tapi mungkin tokoh masyarakat biasa. Saya silaturahmi di sana itu waktu itu memang ada Pak Cesilus sendirian di sana di rumahnya, tapi mama itu dia masih sama anak-anaknya masih apa namanya mencari kayu garu kah waktu itu, terus mungkin mencari ikan juga toh. Pak Cesilus kalau nggak kerja dia mengandalkan ya apa cari kayu garu, cari ikan gitu aja itu kehidupan seharinya. Tapi alhamdulillah kebutuhan masalah apa ya makan lah, namanya orang pasti Tuhan yang Maha Kuasa kan tetap memberi ya Pak Haji ya. Nggak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa itu membiarkan mungkin apa namanya hambanya lah tidak dikasih makan. Jadi saya silaturahmi di sana itu saya ketuk Pak C masih mungkin waktu itu di belakang nggak denger. Habis itu saya ketuk lebih keras lagi, Pak C. Ya, siapa itu? Pak C, ini anak. Anak dari Jalet. Pak C kaget. Betulkah? Anak dari Jalet. Langsung Pak C buka pintu. Pas kebetulan saya pakai dinas kan. Lihat mungkin baju loreng toh. Pak C langsung kaget. Wah, betul ini dari Jalet. Masuk sini. Langsung Pak C itu langsung nyanyi itu nyanyi kan saya nggak terlalu paham toh, kayak penyambutan apa kayak nyanyi apa dari suku sana kayak penyambutan kayak tamu atau apa itu kayak. Saya sama teman saya namanya kami Ubun orang Ambon di situ waktu itu silaturahmi itu anjang sana toh. Habis itu loh Pak C bener dari Yalet, betul Pak C saya dari Yalet baru kali ini gitu.
Yalet masuk di rumah saya. Langsung saya angkat anak. Ini ngono. Langsung saya angkat anak keluar dari rahim ibu gitu. Wah, saya langsung didudukin, saya dipeluk, kemudian langsung ya sudah kita ngobrol-ngobrol gitu. Wah, Pak C langsung kayak macam terharu, toh kita juga terharu juga. Habis itu kita tanya-tanya, Pak C di sini sama istrinya lah. Habis itu ya di sini sama siapa saja, Pak C sama anak. Nah sekarang istrinya di mana, ada di apa, sama anak-anak ada mencari ikan lah gitu. Mohon maaf ini Pak, tak potong. Berarti kalau di sana itu kalau sudah dianggap anak itu suatu yang sakral ya Mas kan? Ya enggak sakral lah. Karena dalam arti sudah kayak diikat Kayak saudara kan betul sakral, itu. Kan? Kayak saudara betul lah. Kan ya. tidak mungkin kamu saya angkat aman kan nggak mungkin. Jadi dari hati dia kan. Karena mungkin gini Pak Uji, mungkin aku nyun sewu ya, bukannya kita kok misalnya mengunggulkan diri atau mengunggulkan nama satuan TNI ya, karena mungkin di sana itu pos kita Yalet itu dicintai mungkin sampai-sampainya langsung saya Yalet ya toh, saya masuk langsung dia bilang, langsung saya angkat menjadi anak kok, saya sampai merinding ini. Berarti banyak hal yang sudah dilewati sama-sama sama Bapak angkat ini kan, Bapak Silus kan mungkin, Bapak karena Silus. mungkin yang membuat sampean terkenang gitu kan. Itu membuat saya terkenang lah itu. Saya ngepost punya Bapak angkat itu di sana itu luar biasa. Sampai saat ini pernah komunikasi enggak? Kalau sampai saat ini itu karena mungkin ini jarang komunikasi Pak Uji. Karena sudah berapa lama ya, kadang saya mau cari nomor apa HP, Pak C kan biasanya nggak pakai. Gua pakai HP, susah di ini. Jadi kita memang saya pengen sekali mencari apa nomor HP-nya itu toh. Mungkin bisa konfirmasi sama temen yang di sana. Baru nanti di jalan apa namanya Yatan, sebelah sini cari Pak C Silus, mungkin dia masih di situ atau enggak. Kita juga sudah berapa tahun Pak Uji ya, 2016 sampai 2009. Iya. Mungkin dari teman-teman mungkin sama bisa sampaikan siapa tahu ada satgas di sana atau orang sana yang melihat lah, yang nonton ini bisa salam atau kepada Bapak Silus. Monggo. Selamat siang bagi rekan-rekan saya, khususnya yang bertugas di MAPI. Di MAPI kemungkinan Pak C Silus yang tinggalnya di kilo 6 itu. Nanti kalau mungkin ketemu, mungkin bisa sampaikan salam saja. Nanti terus kalau bisa minta nomor teleponnya, nanti bisa apa? Komen atau komen nanti di video ini. Nanti biar sama saya nanti dibalas biar saya bisa komunikasi lah, karena 9 tahun Mbak Uji. Oke. Semoga saja dari teman-teman yang mungkin yang satgas di sana ataupun teman-teman yang di area dekat sana mungkin bisa disambungkan kembali Di Sang MAPI. Saban sama Bapak Pilus di MAPI. Mbak Silus. Bapak Silus. Silus. Bapak Silus di MAPI kan, di Di MAPI. MAPI. Mungkin itu saja Sang Saban untuk berbaginya kisah. Siap Masih Pak ada Uji, lagi. ya. Kalau berbagi tentara itu kan pengalamannya kan banyak sih Pak Uji. Iya Ya, teman-teman, jadi mungkin yang paling Wong dikenal saya saja itu kalau juga jadi tentara itu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah naik kapal, nggak pernah naik sepit toh. Luar biasa nggak tentara? Ya toh? Iya sih. Makanya tentara itu istilahnya itu apa ya? Luar biasanya kan kemana-mana ya. Bisa Wah, lihat luar biasa, ya, dengan, seneng, dengan penugasan bisa lihat ujung pojok Ujung sana ujung, sini sana itu sini. kalau nggak jadi tentara saya nggak mungkin saya bisa naik Hercules, saya bisa naik pesawat-pesawat Merpati, pesawat Garuda Lion gitu. Naik katenting, Naik ke titik, naik speed ini loh. Wah, cari luar ikan biasa. sama mama sama bapak. Ya, bapak mama, kenangan kita sama orang-orang sana, luar biasa Pak Uji. Oke, Sang Saban, terima kasih waktunya Ya, sudah berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman Nggih, semuanya Amin, yang sedang amin, ikuti amin, dan amin. nonton video ini. Terima kasih. Amin. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya di Jejak Prajurit, kisah nyata dan perjalanan
dan pengabdian prajurit dan teman-teman saya. Terima kasih, sampai jumpa.